Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krizilia Izani Putri dari program studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Komparasi Penerapan Metode Tradisional dan Metode Activity Based Costing sebagai alternatif penentuan biaya satuan pendidikan pada SMP swasta X di Kota Madya Administratif Jakarta Barat tahun ajaran 2019-2020. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki aktivitas yang berbeda-beda tergantung program pendidikan atau kurikulum dan tujuan yang hendak dicapai sekolah. Aktivitas-aktivitas tersebut akan terlaksana dengan baik apabila biaya pendidikan yang dibutuhkan tiap sekolah tercukupi. Menurut Effendi, tahun 2018, penggunaan dana BOS hanya 50% untuk gaji guru dan karyawan di sekolah swasta. Selebihnya digunakan untuk operasional sekolah. Maka, dana BOS tersebut belum bisa menutupi keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan, sehingga pihak sekolah menarik uang SPP kepada setiap siswa. Karena itu, sekolah perlu membuat suatu perencanaan biaya pendidikan secara rinci. Hal ini didukung dengan pernyataan Dewi tahun 2018 bahwa perencanaan biaya harus dibuat dengan akurat dan dipertimbangkan secara matang, sehingga dapat diprediksi untuk masa yang akan datang. Apabila perencanaan yang telah dibuat kurang akurat, maka realisasinya tidak akan sesuai dengan penganggaran yang sudah dilakukan. Pada kasus ini, SMP swasta X tidak bisa bergantung pada dana BOS yang diberikan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dana lain berupa uang pangkal dan uang SPP. Namun, penentuan jumlah biaya SPP per tingkat ditentukan oleh ketua yayasan dengan cara menjumlahkan seluruh biaya yang akan dikeluarkan terkait dengan pendidikan lalu dibagi dengan jumlah siswa. Kemudian, hasil perhitungan tersebut dibandingkan dan disesuaikan dengan biaya SPP di SMP swasta lain yang sejenis. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan yang akurat terkait dengan alokasi biaya satuan pendidikan bagi setiap tingkat, dikarenakan metode yang telah dipakai SMP swasta X belum akurat dan kurang transparan. Maka, pada penelitian ini, penulis membandingkan metode yang telah dipakai selama ini di SMP swasta X dengan metode lain yang sekiranya dapat dipertimbangkan menjadi metode penentuan biaya satuan pendidikan per tingkat. Metode ini adalah metode Activity Based Costing. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perhitungan biaya satuan pendidikan di SMP swasta X yang sudah dilakukan selama ini menggunakan metode tradisional. Yang kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perhitungan biaya satuan pendidikan siswa per tingkat di SMP swasta X dengan menggunakan metode ABC. Yang ketiga, mengetahui dan menjelaskan perbandingan antara biaya satuan pendidikan yang dihitung menggunakan metode tradisional dan metode ABC. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang menyediakan jasa pendidikan kepada siswa. Untuk menyediakan jasa pendidikan diperlukan biaya untuk menunjang sumber daya pendidikan seperti sarana dan prasarana, guru dan pegawai, serta aktivitas-aktivitas pendidikan. Pada kasus ini, perhitungan biaya satuan per tingkat di SMP swasta X belum akurat dan kurang transparan karena ditentukan oleh ketua yayasan dan dibandingkan dengan SMP swasta lainnya. Oleh karena itu, sekolah perlu membuat perencanaan biaya yang lebih akurat dan lebih rinci agar tidak kekurangan biaya dalam menyediakan jasa pendidikan. Maka dibuat perhitungan biaya satuan pendidikan dengan metode tradisional dan metode ABC. Kemudian dilakukan perbandingan antara biaya satuan pendidikan dengan metode tradisional dan juga dengan metode ABC. Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian deskriptif dipilih karena dalam penelitian ini tidak membandingkan dengan variabel atau sampel lain, tetapi menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti. Cara menggambarkannya itu dengan membandingkan dua metode yang berbeda namun datanya sama, yaitu data biaya pendidikan di SMP swasta X. Penelitian kualitatif dipilih karena berdasarkan jenis datanya yang berupa kata-kata atau penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan yang terakhir yaitu desain studi kasus. Desain ini dipilih karena fokus pada suatu isu atau persoalan tertentu dalam organisasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah tipe non-probability sampling karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
kualitatif. Kemudian, teknik non-probability sampling yang dipakai adalah purposive sampling karena peneliti menganggap kepala sekolah, bendahara, dan TU keuangan mengetahui secara jelas bagaimana proses manajemen keuangan. Berdasarkan sumbernya, jenis data terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi berupa rencana kegiatan dan anggaran sekolah, daftar guru dan tenaga kependidikan atau pegawai, kalender akademik, jadwal pelajaran, dan daftar jumlah siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama data reduction, mengidentifikasi dan mendefinisikan data, kemudian memilah-milah data-data yang relevan dengan metode perhitungan tradisional dan ABC. Selanjutnya, data display, yaitu menyajikan data umum SMP swasta X, kemudian menerapkan perhitungan metode tradisional dan ABC dalam penentuan biaya satuan pendidikan, dan selanjutnya dibandingkan hasil perhitungan tradisional dan ABC. Dan yang terakhir, dibuat kesimpulan dalam the drawing of conclusion. Kesimpulannya berupa hasil perhitungan biaya satuan pendidikan siswa per tingkat menggunakan metode tradisional dan metode ABC. Diasumsikan pada tahun ini tidak terjadi COVID-19. Selanjutnya dilakukan penentuan undercosting atau overcosting dalam perbedaan selisih biaya satuan pendidikan menggunakan metode ABC dengan metode tradisional yang sudah diterapkan di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, perhitungan biaya satuan pendidikan di SMP swasta X masih menggunakan metode tradisional. Setiap biaya yang dikonsumsi oleh sekolah untuk suatu aktivitas tertentu digolongkan ke dalam 3 kelompok biaya, yaitu biaya langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang biasa disebut juga biaya overhead. Biaya overhead ini tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan unit siswa. Pertama, kita akan membahas tentang biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung ke dalam objek biaya. Dalam pendidikan, biaya ini berkaitan langsung dengan proses produksi jasa pendidikan bagi siswa-siswi di SMP swasta X. Biaya ini terdiri dari dua, biaya untuk aktivitas pembelajaran dan biaya untuk aktivitas kesiswaan. Berikut ini disajikan biaya-biaya yang termasuk dalam aktivitas pembelajaran. Biaya-biaya ini dialokasikan dengan dua dasar alokasi biaya. Yang pertama, dialokasikan untuk seluruh siswa di SMP swasta X yang berjumlah 282 siswa. Sedangkan yang kedua dialokasikan hanya untuk siswa kelas 9 karena merupakan aktivitas khusus untuk siswa kelas 9 yang berjumlah 63 siswa. Sedangkan biaya langsung yang kedua adalah biaya untuk aktivitas kesiswaan. Berikut ini disajikan biaya-biaya yang termasuk dalam aktivitas kesiswaan. Yang pertama, biaya-biaya ini dialokasikan untuk seluruh siswa yang berjumlah 282 siswa. Sedangkan berikutnya merupakan aktivitas khusus untuk kelas 7 sehingga dialokasikan untuk siswa kelas 7 yang berjumlah 104 siswa. Dialokasikan untuk siswa kelas 8 yang berjumlah 115 siswa. Selanjutnya merupakan biaya yang dialokasikan untuk siswa kelas 7 dan siswa kelas 8 sehingga jumlah siswanya digabung antara kelas 7 dan 8. Dan yang terakhir adalah biaya yang dialokasikan untuk siswa kelas 9. Penggolongan biaya yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Pada umumnya, biaya tenaga guru termasuk sebagai biaya langsung, karena guru merupakan tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan siswa. Namun, berdasarkan hasil identifikasi data RKAS SMP swasta X, biaya gaji guru masih tergabung dengan gaji pegawai, termasuk tenaga kebersihan dan satpam. Menurut perhitungan biaya SMP swasta X, semua biaya gaji digolongkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung, sehingga semua biaya ini dialokasikan dengan satu dasar alokasi biaya, yaitu jumlah jam pelajaran efektif. Padahal biaya pegawai bukan termasuk biaya tenaga kerja langsung, melainkan digolongkan sebagai biaya overhead. Oleh sebab itu, pada perhitungan biaya menggunakan ABC, perlu dipisahkan antara biaya gaji guru dan gaji pegawai. Penggolongan biaya yang ketiga adalah biaya lain-lain atau biaya overhead. Berikut ini disajikan biaya-biaya yang digolongkan ke dalam biaya overhead.
Namun, SMP swasta X belum memperhitungkan biaya penyusutan yang seharusnya digolongkan sebagai biaya overhead, sehingga penulis menghitung penyusutan dari setiap sarana dan prasarana yang masih memiliki masa manfaat. Kemudian, seluruh biaya ini dialokasikan dengan satu dasar alokasi biaya, yaitu jumlah seluruh siswa. Tahap selanjutnya adalah penentuan biaya per unit yang dilakukan dengan cara mengumpulkan biaya-biaya yang memiliki dasar alokasi biaya yang sama, kemudian jumlah biaya dari masing-masing kelompok biaya aktivitas dibagi dengan jumlah unit dari dasar alokasi biaya tersebut. Biaya satuan pendidikan dengan metode tradisional dihitung dengan cara mengalihkan masing-masing kelompok biaya per unit dengan frekuensi dasar alokasi biaya sesuai tingkat yang mengkonsumsinya, sehingga didapatkan total biaya per tingkat. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan metode ABC. Tahap pertama adalah tahap identifikasi dan penggolongan aktivitas. Berdasarkan hasil identifikasi aktivitas dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas langsung dan tidak langsung. Aktivitas langsung adalah aktivitas yang berhubungan langsung dengan siswa. Aktivitas langsung terdiri dari aktivitas pembelajaran, contohnya seperti rapat penyusunan pembelajaran, latihan soal, dan juga semua kegiatan belajar yang dilakukan di kelas. Sedangkan aktivitas kesiswaan adalah aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kesiswaan. Contohnya, masa pengenalan lingkungan sekolah, lomba dalam rangka kemerdekaan, maupun wisuda. Kedua aktivitas ini digolongkan sebagai result producing activities, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan jasa pendidikan secara langsung bagi siswa. Selanjutnya, aktivitas tidak langsung terdiri dari aktivitas pengelolaan sarana dan prasarana, aktivitas manajemen sekolah, aktivitas administrasi sekolah, dan aktivitas kebersihan. Contoh aktivitas pengelolaan sarana dan prasarana seperti perbaikan atap bocor dan pemeliharaan instalasi listrik. Sedangkan contoh aktivitas manajemen adalah rapat penyusunan RKAS dan pengembangan profesi guru. Kedua aktivitas ini digolongkan sebagai result contributing activities, yaitu aktivitas yang memberikan dukungan langsung kepada result producing activities dalam penyediaan jasa pendidikan bagi siswa. Kemudian, contoh aktivitas administrasi adalah penyusunan proposal dan laporan sekolah. Aktivitas ini digolongkan sebagai support activities, yaitu aktivitas yang menyediakan dukungan bagi result producing activities dan result contributing activities. Selanjutnya, contoh aktivitas kebersihan adalah pembelian alat dan bahan kebersihan. Aktivitas ini digolongkan sebagai hygiene and housekeeping activities, yaitu pusat aktivitas yang menyediakan layanan kebersihan dan kerumah tanggaan bagi aktivitas lainnya pada suatu organisasi. Dari 6 aktivitas yang telah disebutkan, masih ada beberapa biaya yang tidak digolongkan dalam aktivitas tersebut. Biaya ini perlu dibebankan ke dalam aktivitas yang mengonsumsinya. Pertama, dilakukan pembebanan biaya gaji pegawai. Gaji pegawai yang tercantum dalam RKAS masih tergabung dengan biaya gaji guru, sehingga perlu dipisahkan karena gaji guru dan pegawai dibebankan dengan metode yang berbeda. Selanjutnya, gaji pegawai dialokasikan ke 8 pegawai. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan tenaga kebersihan dan keamanan, gaji yang diterima dalam sebulan sebesar 1 juta per orang, sehingga dapat diketahui dalam setahun gaji mereka jika digabung adalah sebesar 24 juta. Sedangkan sisanya dialokasikan kepada kepala sekolah sebesar 25% dan dialokasikan sama rata sebesar 15% kepada pegawai lainnya. Selanjutnya adalah pembebanan biaya langganan daya dan jasa. Pembebanan biaya ini menggunakan driver jam operasional ruang, karena semakin lama ruangan tersebut dipakai, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Maka, total jam operasional per tahun digunakan sebagai perhitungan research driver rate, sehingga didapatkan jumlah yang dibebankan untuk setiap aktivitas. Selanjutnya adalah pembebanan air minum. Pembebanan air minum menggunakan driver jumlah guru dan pegawai, yaitu sebanyak 29 orang. Karena berdasarkan hasil wawancara, air minum ini hanya diperuntukkan bagi guru dan pegawai termasuk tenaga kebersihan dan satpam. Maka biaya air minum ini dialokasikan sesuai dengan jumlah guru dan pegawai di setiap aktivitasnya. Semakin banyak jumlah guru dan pegawai di setiap aktivitas, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Tahap selanjutnya adalah pembebanan biaya antar aktivitas. Pertama, pembebanan aktivitas kebersihan yang telah mendapat alokasi biaya gaji pegawai, biaya daya dan jasa, dan biaya air minum.
Semua aktivitas di SMP swasta X merasakan manfaat dari aktivitas kebersihan, sehingga perlu dibebankan kelima aktivitas dengan menggunakan metode driver tracing. Driver yang digunakan adalah luas ruangan, karena semakin luas ruangan tersebut, maka semakin banyak bahan kebersihan yang dibutuhkan. Kedua adalah pembebanan aktivitas administrasi yang telah mendapat alokasi biaya gaji pegawai, biaya daya dan jasa, biaya air minum, dan biaya aktivitas kebersihan. Aktivitas administrasi dibebankan dengan metode allocation. Metode ini dipilih karena tidak ditemukan driver yang tepat untuk membebankan biaya administrasi. Sehingga biaya ini dialokasikan sama rata ke 4 aktivitas, kecuali biaya fotokopi yang hanya dialokasikan ke aktivitas pembelajaran. Ketiga, pembebanan aktivitas manajemen sekolah yang telah mendapat alokasi biaya gaji pegawai, biaya daya dan jasa, biaya air minum, biaya aktivitas kebersihan, dan biaya aktivitas administrasi. Aktivitas manajemen sekolah dibebankan dengan metode allocation. Metode ini dipilih karena sulit mengidentifikasi driver yang tepat untuk membebankan biaya aktivitas manajemen, sehingga biaya ini dialokasikan sama rata ke 3 aktivitas lainnya. Keempat adalah pembebanan aktivitas pengelolaan sarana dan prasarana yang telah mendapat alokasi biaya daya dan jasa, biaya aktivitas kebersihan, biaya aktivitas administrasi, dan biaya aktivitas manajemen. Aktivitas ini dibebankan dengan metode driver tracing. Driver yang digunakan adalah luas ruangan. Karena semakin luas ruangan tersebut, maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang harus dikelola. Sehingga biaya aktivitas ini dibebankan kedua aktivitas langsung yang merupakan aktivitas utama sekolah. Selanjutnya adalah mengumpulkan biaya-biaya ke dalam kelompok biaya atau cost pool. Pertama adalah cost pool untuk aktivitas pembelajaran, yang terdiri dari 4 activity cost pool, yaitu untuk seluruh siswa, antar rombongan belajar, khusus kelas 9, dan berdasarkan jam pelajaran efektif. Kedua adalah cost pool untuk aktivitas kesiswaan, yang terdiri dari 5 activity cost pool, yaitu seluruh siswa, khusus kelas 7, khusus kelas 8, khusus kelas 7 dan 8, dan khusus kelas 9. Selanjutnya, dilakukan identifikasi driver dari setiap activity cost pool. Kemudian, cost driver dihitung dengan cara membagi jumlah biaya dengan activity driver. Tahap terakhir adalah menentukan biaya satuan pendidikan. Besar cost driver yang telah dihitung sebelumnya digunakan untuk menghitung activity driver rate dengan cara mengalihkan cost driver dengan activity driver. Sehingga jika dijumlahkan keseluruhan activity driver rate, didapatkan hasil biaya pendidikan untuk setiap tingkat. Kemudian, biaya pendidikan dibagi dengan jumlah siswa setiap tingkat untuk menghasilkan biaya satuan pendidikan. Dari 3 tabel perbandingan ini, dapat kita ketahui bahwa terdapat selisih negatif yang menunjukkan terjadi kekurangan pembebanan atau undercosting dalam perhitungan metode tradisional pada biaya pendidikan kelas 7 dan kelas 9. Sedangkan selisih positif pada biaya pendidikan kelas 8 menunjukkan bahwa terjadi kelebihan pembebanan atau overcosting dalam perhitungan metode tradisional. Penyebab terjadinya undercosting atau overcosting dikarenakan metode tradisional hanya membebankan biaya dengan satu dasar pembebanan, yaitu jumlah siswa, sehingga terjadi subsidi silang antar tingkat. Kesimpulannya, dalam perhitungan biaya menggunakan metode tradisional di SMP swasta X, biaya-biaya dibagi menjadi 3, yaitu biaya langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya ini dibebankan dengan satu dasar pembebanan, yaitu jumlah siswa. Sedangkan dalam perhitungan dengan metode ABC, aktivitas yang telah digolongkan ke dalam 6 aktivitas diidentifikasi kembali, sehingga biaya tersebut dibebankan sesuai dengan kontribusinya. Dasar pembebanan biaya yang digunakan bervariasi, dan juga dilakukan pembebanan biaya antar aktivitas, sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat sesuai dengan aktivitas setiap tingkat kelas. Berdasarkan perbandingan 2 metode tersebut, ditemukan selisih berupa undercosting untuk biaya satuan pendidikan kelas 7 dan kelas 9 dan overcosting untuk biaya satuan pendidikan kelas 8. Selisih tersebut disebabkan pembebanan dari tingkat kelas lain yang dibebankan ke tingkat kelas tertentu.
Penulis menyarankan SMP swasta X akan lebih baik jika dapat menerapkan metode EBC dalam penentuan biaya satuan pendidikan. Namun, apabila akan menggunakan metode EBC, sekolah disarankan memiliki informasi yang lebih rinci mengenai penggunaan sumber daya, karena hal tersebut berguna untuk pembebanan biaya antar aktivitas.